Bagi kalian yang belum menonton part 321, saya anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan alur cerita terbaru. Dan baiklah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya. Berdasarkan pada episode sebelumnya, di mana Hidari menyicongkel matanya dan memberikan kepada Jura lewat tanda cakarnya. Jura pun menerima dan memasang di mata kirinya yang kosong. Saat Jura memakainya, tiba-tiba tubuh Jura mengeluarkan api yang sangat besar. Badai api meluas kemana-mana. Bahkan setelah api memudar, Boruto sangat kaget karena wujud Jura berevolusi menjadi Isshiki Otsutsuki sepenuhnya. Boruto pun tidak menyangka. Bahkan Momoshiki sangat terkejut dan berkata, "Hei Boruto, ini bukan mimpi. Isshiki benar-benar hidup kembali. Mungkin ini berkat Shinju yang memiliki semua data informasi di bumi ini." Dan dari banyak data itu, Jura menggali dengan sangat cepat dan tepat data Isshiki, hingga dia menemukan data sentral Isshiki Otsutsuki. Karena aku merasakan aura Isshiki bukan aura Jura, tapi aku tidak tahu kenapa harus Isshiki. Mendengar hal itu, Boruto berkata, "Ini benar-benar gawat. Apakah ini adalah evolusi yang bisa digunakan oleh beberapa Shinju? Aku benar-benar muak dengan semua Otsutsuki yang ada." Boruto pun mencoba mengeluarkan Rasendan dan menembakkan ke arah Isshiki Otsutsuki. Namun serangan Rasendan Boruto dihempaskan oleh Isshiki menggunakan elemen apinya. Isshiki pun berkata, "Kau tidak sopan sama sekali. Aku baru datang ke dunia ini. Sudah lama sekali Uzumaki Boruto, wadah sang Momoshiki Otsutsuki. Aku sangat tidak percaya kita akan bertemu kembali. Bahkan kau sudah besar sekarang." Boruto pun berkata, "Sialan, harusnya kau adalah Jura sang monster Shinju. Bagaimana dengan dia sekarang?" Isshiki pun berkata, "Apa, Jura? Aku tidak pernah mengenalnya. Namun aku bisa merasakan bahwa dia adalah makhluk yang membuat sel dataku tumbuh di tubuhnya dan menghasilkan diriku sedia kala. Memang kasus ini jarang terjadi, namun siapa sangka monster Shinju itu mengembalikan sel dataku dan melahirkanku dengan tubuhnya." Boruto kemudian berkata, "Ini benar-benar sangat gawat. Aku harus melenyapkan dia sebelum dia membuat banyak kerusakan." Boruto kemudian maju menyerang dengan pedangnya. Namun tiba-tiba Uchiha Kira menahan serangan Boruto. Isshiki pun berkata, "Jadi kau pemilik karma Otsutsuki ketiga, Otsutsuki Orin." Uchiha Kira pun terkejut. "Apa? Bagaimana kau tahu aku adalah wadah dari Otsutsuki Orin?" Isshiki pun berkata, "Karena dia adalah adikku." Mendengar itu, Orin yang ada di tubuh Uchiha Kira berkata, "Itu benar, Kira. Dia adalah kakakku." Alhasil Uchiha Kira mengeluarkan karmanya dan menghempaskan Boruto. Boruto pun terpental. Boruto kemudian mengaktifkan karma dan Jogannya. Otsutsuki yang telah dia kalahkan dulu muncul di depan matanya. Sebelum Boruto bisa bereaksi, Uchiha Kira maju mengejar Boruto dan memberi pukulan. Meski begitu, Boruto bisa menahan dengan pedangnya dan membuatnya terlempar cukup jauh. Boruto dengan cepat mendapatkan kembali keseimbangannya, lalu melompat, menembakkan aliran petir. Boruto mulai berlari ke arah yang berlawanan. "Aku harus menjaga jarak dengan mereka," kata Boruto. Uchiha Kira pun mengeluarkan elemen petir yang sama dan menembakkan ke petir Boruto dan ledakan terjadi. Ketika Boruto menggunakan Kagebushi no Jutsu yang dia kirimkan kepada Uchiha Kira, Kira mulai mengalami sedikit kesulitan karena Bunshin ini berbeda. Bunshin sudah dalam mode di mana Boruto menyerap kekuatan Momoshiki. Bahkan di telapaknya mempunyai kedua Rinnegan. Tapi Isshiki Otsutsuki mengeluarkan tongkat besinya dan maju membantu menghancurkan Bunshin Boruto satu persatu. Di saat yang sama, Boruto yang asli berlari ke arah Uchiha Kira dan menendang dagunya, melemparkannya ke udara, lalu menyerang dengan petir di tangannya berkata, "Raiton Jiraisen." Dia menembakkan petir mengenai Uchiha Kira. Sesaat kemudian terdengar suara ledakan. Potongan-potongan daging berjatuhan ke tanah. Namun tidak disangka, ternyata Uchiha Kira sudah ada di samping Isshiki. Boruto pun melihat yang hancur diserangnya ternyata adalah tubuh dari Sumiaka. Boruto berkata, "Apa-apaan ini? Kenapa ada Sumiaka di dalam dimensiku?" Isshiki Otsutsuki pun mengangkat tangannya dan ternyata dia mempunyai sepasang Rinnegan di kedua telapak tangannya.
Dia membuka dimensi dengan Kokugannya, dan mereka terserap masuk ke dalam dimensi Isiki Otsutsuki. Boruto pun tak menyangka, sialan, aku masuk ke dalam dimensinya. Kenapa dia membawaku ke sini? Isiki pun berkata, kau ingat tempat ini Boruto? Ini adalah tempat di mana Jubi ditawan, dan sekarang mereka menghilang. Apakah kau tahu di mana mereka? Boruto pun menjawab, Jubi yang kau maksud itu adalah Jura. Dia adalah jelmaan dari Jubi yang telah dimodifikasi oleh kode. Isiki pun tersenyum jadi begitu. Jadi aku tidak salah menugaskan kode dengan perintah itu ya? Boruto pun berkata, jadi aku sudah menyiapkan rencana ini sejak awal Isiki. Isiki berkata, aku pun tidak yakin, tapi ketika aku kalah bertarung dengan Uzumaki Naruto dan ditipu dengan Bunshin Kawaki, aku mengunjungi kode dan memberi pesan kepadanya. Dan inilah hasilnya Uzumaki Boruto. Bahkan aku bisa memerintahkan makhluk yang kau sebut Sumiaka. Dan sekarang aku bersama wadah adikku di sini. Kau tidak punya pilihan menang Uzumaki Naruto sang wadah Momoshiki. Uchiha Kira masih mengaktifkan karmanya. Boruto yang masih di dalam mode primanya tidak takut kepada mereka. Baiklah, aku masih bisa melawan kalian berdua, kata Boruto. Uchiha Kira pun maju, tapi tiba-tiba Isiki berkata, diam di sini, aku ingin memperlihatkan sesuatu kepadanya. Kemudian Isiki membuka portal dan memberitahu Boruto, Boruto, apakah kau tahu yang ada di dalam sana? Boruto pun melihat dan sangat kaget. Apa? Kenapa kau bisa membawa Jubi itu? Dia bukanlah Jubi yang kau cari, Isiki. Boruto sangat kaget, karena Isiki bisa membuka portal yang berisi Jubi yang Boruto penjarakan di dalam dimensinya. Dan Jubi ini adalah gabungan dari Ego Shiba, yang bergabung dengan ratusan Sumiaka saat terkekang dengan Jutsu Chibaku Tensei Boruto. Boruto pun berpikir keras, kenapa Isiki bisa membawanya ke dalam dimensinya? Apakah mata kami terhubung? Apakah Joganku dengan Kokugan Isiki terhubung? Padahal dengan Kawaki tidak pernah terjadi hal ini. Di sisi lain, kita melihat Kawaki yang sudah mengaktifkan karma level 2, yang bahkan Kagemane Shikadai lenyap seketika, membuat Shikadai panik. Namun yang membuat dia panik adalah Kawaki tiba-tiba sudah ada di depan Shikadai. Shikadai hanya bisa melihat mata Kawaki. Kawaki bersiap meninju perut Shikadai. Inojin yang melihat itu menggambar ular untuk menyelimuti tubuh Shikadai dengan cepat. Tapi tinju Kawaki tetap mengakibatkan Shikadai terpukul dan terpental jauh menabrak bangunan. Segera Inojin mendekati Shikadai. Walaupun tubuh Shikadai diselimuti ular Inojin, namun ular itu hancur karena menabrak bangunan. Setelah dia melihat kondisi Shikadai, Inojin terkejut. Shikadai tidak sadarkan diri. Dia panik dan berkata lewat Jutsu Shintenshin no Jutsu. Inoji berkata, ibu, ini gawat. Shikadai terluka dan tidak sadarkan diri. Shikamaru yang mendengar itu emosi dan panik. Segera kirimkan bantuan, kata Shikamaru. Namun Kakashi berkata, biarkan aku yang akan membawa mereka ke sini, Shikamaru. Shikamaru berkata, baiklah Guru Kakashi. Di sisi lain, Koko sangat marah karena Shikadai terluka oleh Kawaki. Koko tanpa berpikir panjang menggunakan teknik rahasia dari klan Akimichi, yakni mode kupu-kupu, membuat tubuh Koko menjadi kurus dan mengeluarkan sayap cakra kupu-kupu di bagian punggungnya. Sarada yang melihat itu kaget. Koko, apa yang kau lakukan? Secepat inikah kau menggunakan jutsu itu, kata Sarada. Koko pun maju dengan peningkatan kecepatan yang sangat cepat, terbang ke sana kemari membawa elemen petir. Karena ibunya berasal dari desa Kumo, ini wajar Koko bisa mengendalikan elemen petir. Kawaki hanya tertawa dan berkata, kenapa kau terbang tidak beraturan seperti lalat? Namun tiba-tiba Koko sudah ada di belakang Kawaki. Koko menyerang dengan elemen petir hitamnya. Kawaki menghindari, namun di tangan satunya Koko sudah menyiapkan cakra ke tangannya untuk menambah kekuatannya. Tangan yang padat cakra memiliki kekuatan untuk menciptakan kawah di bumi. Sementara musuh yang di depannya akan merasakan luka yang parah bahkan hancur. Semua bangunan di sekitarnya seperti gedung akan hancur total. Namun ternyata serangan Koko tidak membuat Kawaki hancur bahkan tidak terpental. Kawaki menggunakan mode binatang buas. Sontak Koko menangis kesakitan. Sarada melihat keadaan Koko pun terkejut panik. Karena
karena ternyata tangan Koppo yang hancur menggunakan jutsunya sendiri. Dan episode ini berakhir. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya, kawan-kawan. Jangan lupa berlangganan serta aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan prediksi Boruto terbaru. Karena dukungan kalian membuat Mimin semangat membuat prediksi ke depannya. Mungkin itu saja dari kami jajaran ketua Kage di semua cabang. Goodbye, dah kawan-kawan.